yang pertama, mengaplikasikan hukum hidrostatika dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua itu adalah menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang konsep fluida. Dulu waktu SMP kita sudah mengenal bahwa ada 3 jenis wujud zat. Yang pertama itu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga itu adalah zat gas. Nah, di sini fluida itu sendiri berarti bahwa zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Di sini fluida itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, fluida yang tak bergerak atau hidrostatis, dan fluida yang bergerak atau hidrodinamis. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang fluida tak bergerak atau hidrostatis, atau bisa juga disebut fluida statis. Nah, berbicara tentang tekanan hidrostatis, yang pertama itu adalah tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan dibagi dengan luas bidang itu, atau secara matematis dapat ditulis dengan P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat, dan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan A itu adalah luas permukaan atau meter persegi. Kita bisa melihat gambar bahwa semakin tinggi zat cair dalam wadah tersebut, maka semakin berat zat cair tersebut, sehingga tekanan yang dikerjakan pada dasar wadah tersebut semakin besar, atau dengan kata lain, posisi yang semakin dalam dari permukaan tersebut, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Jadi teman-teman, rumus daripada tekanan hidrostatis itu sama dengan pH sama dengan rho dikali G dikali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, dan rho itu adalah massa jenis fluida atau dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu coba kita perhatikan gambar. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar dalam suatu zat tersebut memiliki tekanan yang sama. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum pokok hidrostatika, atau kita juga bisa menyebutkan bahwa tekanan itu adalah tekanan hidrostatis. Baik teman-teman, itu saja materi tentang tekanan hidrostatis, dan supaya pemahaman kita lebih mendalam lagi, saya akan memberikan satu contoh. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter memiliki massa jenis fluidanya itu 1000 kg per meter kubik dengan konstanta percepatan gravitasinya itu 10 Newton per kilogram. Nah, jika yang ditanyakan di sini adalah berapa besar tekanan hidrostatis seorang penyelam tersebut. Nah, dalam mengerjakan sebuah soal itu, yang pertama itu kita memahami soal. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui apa-apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, dari soal tersebut tadi, kita mengetahui bahwa yang pertama itu yang diketahui itu rho, di mana rho-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik, H-nya itu 3 meter, dan kecepatan gravitasi itu 10 per meter second kuadrat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa persamaan daripada tekanan hidrostatis itu di mana pH sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, di sini rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasinya itu 10, dan kedalamannya itu atau H-nya itu adalah 3. Berarti 1000 dikali 10 dikali 3 yaitu 30.000 Pascal. Nah, 30.000 Pascal ini itu kita bisa bawa ke kilopascal menjadi 30 kilopascal. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tekanan hidrostatis. Sekian dan terima kasih.